Kadang gitu nggak sih teman-teman ya, kitanya kalau lagi gitu kan ya selalu mikir, akhirnya kita ribet dengan pikiran kita sendiri, muter-muter ya. Ternyata end up-nya nggak seperti yang kita pikirin gitu kan, atau nggak seperti yang kita kira ya. Kadang-kadang gitu ya. Terlalu ribetisasi gitu kan dengan pikiran, end up-nya nggak kayak gitu-gitu banget sih ya. Nah, diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai hal-hal mengejutkan yang terjadi dan nggak seperti yang kamu kira. Kira-kira apa sih teman-teman ya? Di general reading yang umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia gitu kan ya. Dan vibes yang positif tentunya ya, supaya end up-nya pun buat hidup kalian ya, outcome-nya pun juga jadi positif. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Sama seperti diri dengan Oracle Card Indonesia yang sebelum-sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Cerita 1, 2, dan 3. 1, 2, dan ya. 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih story ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata gitu kan, tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Let's fly to the moon ya, enggak ya. Kita ke Sagittarius ya teman-teman ya, teman-teman Sagittarius. Trying to get to you. Right, tentang apa sih hal ini ya di cerita pertama buat teman-teman Sagittarius? Tentang keluarga ya, tentang keluarga, definitely jelas banget. Kalian juga pasti udah tahu ya, keluarga. Sekarang kita bakalan lihat yang kamu kira ya, ketakutannya kamu tuh tentang apa sih teman-teman ya. Ketakutannya kamu ya itu tentang apa ya, tentang keluarga ini apa sih. Kalau misalkan ya, ini ketakutannya kamu ya teman-teman ya, kalau misalkan semuanya harus kamu tanggung sendiri, semuanya harus kamu selesain sendiri, nggak ada yang mau ngebantuin kamu ya, kayak gitu. Jadi bener-bener kayak berasa tertekan banget gitu ya. Jadi berasa bahwa beban yang kamu sangka ya itu harus kamu selesain sendiri, kamu pikir kamu harus tanggung sendiri gitu, kamu nggak dapat bantuan, kamu nggak dipeduliin gitu, harus selesain semuanya sendiri. Jadi bebannya tuh kayak ngebrek di pundaknya kamu ya. Ini adalah ketakutannya kamu ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menuju ya yang selanjutnya, adalah yang terjadi sebenarnya, kenyataan dan realitanya. Seperti apa sih teman-teman ya, kenyataan dan realitanya tuh kayak gimana? Kenyataan dan realitanya sih nggak seperti itu sih teman-teman ya. Mungkin memang ya kejadian-kejadian yang hadir dalam hidupnya kamu ya, ini butuh yang namanya kesabaran yang ekstra ya dari biasanya. Tapi bukan berarti nggak ada yang bantuin kamu gitu ya, nggak ada. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang peduli kayak gimana gitu ya, seperti itu nggak sih teman-teman ya. Jadi malah kalau kamunya tuh mau terbuka gitu kan ya, dan mungkin ada yang mau membantu, ngebantu, tapi nggak sekarang gitu ya, tertunda gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak mau bantu gitu ya. Jadi kamunya jangan overthinking dulu gitu, bahwa kalau sekarang nggak bantu berarti mereka nggak mau bantu gitu, enggak gitu. Mungkin mereka punya kesibukan lainnya juga gitu ya, dimana atau ada prioritas lainnya yang dimana itu harus diselesain dulu, baru setelah itu mereka bantuin kamu. Tapi bukan berarti ini nggak dibantu ya, ini ditunda iya, tapi nggak dibantu sih enggak teman-teman ya, seperti itu. Right, sekarang kita bakal lihat hikmah atau pelajaran apa sih yang kamu dapetin ya dari kejadian ini teman-teman ya. Hikmah atau ya kejadian apa yang kamu dapatkan atau kamu pahami ya dari kejadian ini untuk mengendalikan emosi ya, buat sabar, buat mengendalikan emosi, dan juga ya punyalah sedikit empati atau perasaan ya, seperti itu. Jangan semuanya kayak apa sih, kayak sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah gitu kan, sedikit-sedikit begini, wah ngambekan gitu ya, baperan, wah ya kayak gitu banget ya, jangan ya. Ini boleh, perasa boleh, tapi jangan kelewatan gitu teman-teman ya. Sesuatu hal yang terlalu berlebihan itu nggak bagus ya, itu bener banget.
ya. Ini di cerita kamu yang pertama ya, teman-teman ya, buat teman-teman Sagitarius. Nah, sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua, kita lihat tentang hal apa sih ini ya, tentang hal apakah ini? Coba kita lihat tentang hal apa ini. Waduh ya. Kalau dilihat ya, transformasi ya, transformation. Ada ceritanya Pluto, ada ceritanya Scorpio ya. Ini adalah tentang perubahan sih, perubahan yang kamu harapkan ya. Perubahan yang kamu harapkan dalam hidup ya, bisa jadi tentang pekerjaan, relationship ya. Hal-hal seperti itulah ya. Sekarang kita lihat untuk ketakutan yang ada di pikirannya kamu yang sebenarnya itu apa ya. Ketakutannya kamu ya, yang kamu pikirkan itu apa sih? Kalau misalkan nantinya kamu dikhianati gimana ya gitu. Kamu pingin sih berubah ke ke hal-hal yang jauh lebih baik ya, kayak gitu. Terus habis gitu juga yang kamu harapkan itu perubahannya akan berangsur-angsur membaik gitu. Tapi ketakutannya kamu itu justru nanti kalau misalkan aku dikhianati gimana ya, kalau misalkan aku diperlakukan gak adil gimana ya, kalau misalkan aku begini kan akhirnya nggak akan mengubah itu menjadi apa-apa, yang ada malah jadi tambah terpuruk ya, seperti itu. Nah, ketakutannya kamu sih kalau misalkan memburuk gimana ya, malah bukan jadi hal yang baik tapi malah jadi hal yang buruk gimana gitu. Seperti itu sih ketakutannya ya. Sekarang kita bakalan lihat apakah ini terjadi sesuai dengan ketakutannya kamu gitu kan ya, atau sebenarnya enggak ya. Keadaan memang gak gampang kalau dilihat dari sini ya. Keadaannya memang gak gampang, tapi jangan pernah yang namanya kamu berkecil hati ya, kehilangan mimpi, harapannya kamu, karena peluang dan kesempatan tuh selalu ada teman-teman ya, seperti itu. Jadi peluang-peluang yang gagal pun juga akan kamu dapatkan lagi. So you don't have to worry. Kalau emang itu rezeki kamu ya, itu gak akan kemana-mana. Jadi gak usah down ya. Kenyataannya sekarang ini kamu malah sibuk dengan downnya kamu gitu kan ya, dengan kehilangan arah. Akhirnya malah jadi nggak fokus sama apa yang kamu mau rubah gitu kan ya, termasuk diri kamu sendiri ya teman-teman ya. Tapi malah fokusnya sama downnya kamu, sama takut-takutannya kamu ya, malah seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat ya hikmah ya dari yang terjadi ini ya, hikmah atau pembelajaran apa sih yang kamu dapatkan untuk bertindak lebih bijaksana sih teman-teman ya, untuk bertindak lebih bijaksana. Hidup tuh bukan sekedar teori aja yang kamu akan bilang bahwa seindah-indahnya kita bicara gitu kan ya, tapi prakteknya tetap ya kudu dilakukan juga teman-teman. Lebih bijak dalam langkah atau bertindak ya kan, dan juga jangan cuman ngomong doang gitu tapi dilakukan ya, seperti itu. Karena kalau misalkan kamu terlalu ribet dengan pikiran kamu sendiri ya, justru yang tadinya nggak apa-apa ya jadi kenapa-kenapa gitu, karena kamu terlalu begitu banget gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Nah, segala sesuatu juga jangan cuman mikirin kayak dapat enak-enaknya aja gitu kan. Ada banyak hal dimana setiap proses itu nggak selalu atau nggak selalu melulu gitu ya enak terus ya. Ada kalanya beberapa orang mengalami proses yang mungkin gak enak, tapi pastinya nanti mengarah ke arah yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Oke, ini di cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua buat kamu ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Cerita kamu yang ketiga. Oke, cerita kamu yang ketiga ini tentang apa? Tentang vision, sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang kamu mau kejar ya, apa yang kamu kejar, apa yang kamu mau raih gitu ya, apa yang kamu kerjakan lah selama ini ya, seperti itu. Dan ya ada reality di sana ya, keseriusan, perbaikan gitu kan, sesuatu hal yang kepingin yang namanya apa yang kamu raih, apa yang kamu kejar ini nih diterima gitu loh sama orang gitu ya, seperti itu.
ya, seperti lebih ke pembuktian diri sini ya teman-teman ya, membuktikan bahwa apa yang kamu kerjakan ini pada akhirnya berhasil ya. Karena kalau misal dilihat dari sini nih, di belakang banyak yang ngomongin juga gitu. Nah, kita lihat ya ketakutannya kamu apa sih sebenarnya. Ketakutannya kamu apa ya? Ketakutannya kamu kalau nggak diterima gitu kan ya. Nyambung banget teman-teman ya. Jadi ketakutannya kamu kalau misalkan nggak diterima sama orang kayak gimana ya, kalau misalkan hasil yang kamu harapkan tuh nggak sesuai dengan apa yang kamu mau gimana ya, kalau misalkan yang diperjuangkan pada akhirnya nggak disetujuin gimana ya gitu kan, nggak diterima gitu, ditolak dan apa, ini ketakutannya kamu kalau nggak dipercaya, kalau nggak apa-apa ya, lebih ke diri sih ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya, ketakutan kamu nih sebenarnya beralasan gak sih teman-teman ya? Ketakutannya kamu nih sebenarnya beralasan apa enggak sih? Enggak ya, enggak ya, itu cuman prasangkanya kamu aja ya teman-teman, prasangkanya kamu aja. Jadi fokus aja sih sama apa yang kamu kerjakan gitu kan, tanpa harus takut omongan orang tentang kamu, judgingnya orang sama kamu gitu kan, mau dianggap kayak mau nggak dianggap, mau diterima kayak mau nggak diterima gitu kan. Ya, lakukan saja yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya, alihkan energinya ke arah yang jauh lebih tepat ya, ke prioritas ketimbang ya ke hal seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat sekarang ini untuk hikmah apa sih yang sebaiknya diambil gitu ya. Belajar untuk mencintai apa yang kamu kerjakan ya, seperti itu. Jadi jangan mengerjakan sesuatu hal hanya karena mau diterima sama seseorang gitu atau orang-orang sekitarnya kamu gitu, tapi kerjakan karena memang kamu mencintai apa yang kamu kerjakan itu. Dengan seperti itu hasilnya tuh memang benar-benar beda teman-teman ya. Orang ya yang mengerjakan sesuatu hal karena motivasinya apa sih, kepingin diterima gitu kan, membuktikan bahwa wah aku adalah yang terbaik gitu ya, dan kepingin banget yang membuktikan sesuatu hal ini, malah justru kebanyakan bukan gak ada yang jadi, ada sih yang jadi, tapi begitu mencapai puncak itu kayak sia-sia banget ya, hanya kesombongan, hanya yang namanya pada akhirnya jadi kesepian gitu kan, jadi hampa. Tapi kalau misalkan kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai dan mencintai apa yang kamu lakukan ya, ini mau sampai kapanpun gitu kan, walaupun you're on the top gitu kan, walaupun di puncak kejayaan itu, kamu akan benar-benar bisa menghargai dan bisa melihat dengan sangat baik sekali gitu. Seperti itu sih teman-teman ya, dan nggak akan pernah keberatan dengan segala macam prosesnya itu seperti apa, mau prosesnya baik mau prosesnya mungkin yang nggak enak gitu kan ya, tetap bisa dihadapi dengan bahagia gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya buat teman-teman Sagittarius, dan ayo mulai dari sekarang ya, present moment yuk teman-teman ya. Mikir masa depan sih boleh, tetap ingat masa lalu juga boleh, silahkan gitu kan, tapi jangan terjebak di dalamnya, karena terlalu dalam kamu ya kan melihat tentang masa depan itu seperti apa, semakin banyak ketakutannya kamu, tapi semakin banyak juga atau dalam juga ya kamu mikirin tentang masa lalu ya, tetap nengok-nengok ke belakang, awas kejedot ya kan ya, tetap aja ya bikin kamu nggak bisa move on dari hidup ini gitu ya. Jadi ayo present moment saat ini ya. Wajar kalau misalkan ya ibaratnya kayak kesleo-sleo dikit gitu ya. Balikin lagi tapi present moment, right? Barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda ya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, let's go ya, nyalakan notifikasinya karena uploadannya tiap hari teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.